Awalnya sih seneng banget pas lihat notifikasi kalau Apple baru saja merilis video iPad 10 dan iPad Pro M2. Untuk iPad 10 sendiri, desainnya nggak pakai model lawas yang bezel atas dan bawahnya itu lebar dengan home button. Tapi sudah dengan square design seperti pada iPad Air terbaru dan iPad Pro. Tapi dengan warna-warna yang lebih gonjreng dan terlihat fun, seperti blue, pink, yellow, dan silver. Iklannya benar-benar dikemas sangat menarik dengan warna-warna yang fresh dan animasi yang ciamik yang bikin kita yang lihatnya itu kayak, wih keren banget, jadi pengen beli. Secara layarnya sudah 10,9 inch, fingerprint scanner sudah pindah ke power button. Prosesor yang digunakan juga sama dengan iPad Air generasi keempat dan jajaran iPhone 12, yaitu A14 Bionic. Kamera belakang sudah 12 megapiksel dengan Smart HDR3 dan sudah bisa merekam video dengan 4K up to 60 fps. Dan untuk kamera depannya sudah kedapatan upgrade yaitu 12 megapiksel ultra wide dengan fitur center stage, dan posisinya sudah pindah ke bagian sisi kanan untuk landscape video call atau video conference. Koneksi Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya sudah 5.2 dan sudah mendukung koneksi 5G bagi yang beli model Wi-Fi plus cellular. Tapi di akhir video saat lihat harganya $449 untuk base model 64 GB, saya jadi makin penasaran. Harga segitu kira-kira kita dapat apa aja nih dari iPad 10 ini? Karena kalau masuk resmi di Indonesia, harganya pasti di kisaran 9 jutaan. Ya, gimana pun juga, ini kan jajaran iPad entry level ya. Tapi kok harganya nggak level? Dan yang membuat saya shock, pusing, sakit tenggorokan, dan susah buang air besar adalah ternyata iPad ini hanya support Apple Pencil generasi pertama. Dan bukan cuma itu aja yang bikin iPad ini nggak layak untuk dibeli. Banyak. Mau tahu apa aja? Subscribe dulu ya channel ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Pertama, walaupun sekilas bentuk dan ukurannya sama persis dengan iPad generasi keempat dan kelima dengan bentang layar 10,9 inch, tapi iPad generasi ke-10 ini sedikit lebih tebal, lebih lebar, dan lebih berat. Jadi bagi kalian yang sudah punya aksesoris iPad 4 dan iPad 5 seperti Smart Folio atau bahkan Magic Keyboard ukuran 11 inch, itu nggak bisa dipakai di iPad generasi ke-10 ini. Jadi kita harus beli aksesoris lagi khusus seperti the new Magic Keyboard Folio yang dibuat spesial untuk iPad 10. Keyboardnya bagus sih, sudah ada trackpadnya, sudah ada function key-nya, tapi harganya itu loh, $249, yang kalau masuk ke Indonesia secara resmi itu harganya di kisaran 4 jutaan. Sama seperti AirPods Pro yang harganya $249 dan ketika masuk Indonesia secara resmi dijual 4 jutaan. Entry level ya. Kedua, kalau jajaran iPad Air generasi keempat dan kelima layarnya sudah fully laminated dan sudah dilapisi dengan anti-reflective coating, nah iPad generasi terbaru ini layarnya belum laminated display. Jadi gambar yang kita lihat di layar itu nggak ngambang di atas, tapi ada di dalam layar. Jadi kayak ada gap antara kaca dan layarnya sendiri. Parahnya, layarnya juga belum dilapisi anti-reflective coating. Jadi kalau kalian pakai iPad ini di luar ruangan dengan cahaya yang terik, gambarnya nggak akan kelihatan karena kena pantulan cahaya dari layar. Oke, kita ambil sisi positifnya. Seenggaknya kita bisa ngaca ya dari layar iPad kita. Tapi kan kita beli iPad ini bukan untuk ngaca. Warna dari gambar yang dihasilkan juga nggak bakal sebagus iPad Air 4 atau 5 karena masih pakai RGB. Sedangkan iPad Air 4 dan 5 sudah menggunakan P3 white color. Jadi itu juga penting sebagai pertimbangan sebelum kalian beli iPad ini. Alasan ketiga, kenapa malah supportnya Apple Pencil generasi pertama sih? Secara dari bentuk dan desain kan sudah pakai sasisnya iPad Air 4 dan 5. Harusnya kan ya support Apple Pencil generasi kedua yang kalau mau charging Apple Pencil-nya tinggal ditempel di bagian sisi kanan iPad-nya sendiri. Masalahnya, port pada iPad 10 ini sudah menggunakan USB Type-C. Sedangkan Apple Pencil generasi pertama itu colokannya masih pakai Lightning. Jadi antara iPad dan Apple Pencil-nya sendiri nggak kompatibel satu sama lain. Dan kalau mau charging Apple Pencil-nya itu kita butuh adaptor dan cara charging-nya juga lumayan unik ya. Jadi karena kedua sisi adaptornya itu lubang, jadi colokan Lightning dari Apple Pencil-nya itu masuk ke adaptor, lalu disambungin dengan kabel USB Type-C, baru deh bisa disambungin ke iPad
iPad-nya. Oke, kalau kita belum punya Apple Pencil generasi pertama sebelumnya, lalu kita pengen beli baru, sekarang adaptornya sudah include di pembelian Apple Pencil generasi pertama. Tapi bagi yang sudah punya Apple Pencil generasi pertamanya, karena pernah punya iPad lawas atau masih pakai iPad lawas seperti iPad 9 dan mau upgrade ke iPad 10, otomatis kita harus beli adaptornya secara terpisah dan harga adaptor kecil mungil seperti itu $9 yang kalau masuk Indonesia jadi 200 ribuan. Duit lagi, duit lagi. Apple, yang kamu lakukan itu jahat. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian sebelum kalian beli iPad 10. Tapi saya saranin sih beli iPad Air generasi keempat aja, walau kamera depannya masih 7 megapiksel. Tapi harga iPad Air generasi keempat ini di toko online di kisaran 6,5 jutaan dengan kualitas warna pada layar lebih bagus dan sudah laminated display. Dan yang paling utama sih, sudah support Apple Pencil generasi kedua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.